Alhamdulillahil karim, ar-Rahman alamal Qur'an, halaqal insan alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah salat subuh yang insyaallah disediakan surga bagi Allah kelak. Alhamdulillah pada pagi ini kita diparingi kesempatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat untuk membuktikan keimanan kita juga sehat dengan subuh berjamaah dengan protokol kesehatan yang insyaallah cukup ketat ini ya. Saya pun menjauh dari penjenengan karena saya buka masker ya, sehingga insyaallah sama-sama dilindungi oleh Allah nanti ya insyaallah. Panitia memberi amanah kepada saya, tema kajiannya adalah keluarga jannah, keluarga surga. Sebuah tema yang sangat amat berat ya, sangat amat berat karena yang berbicara belum dijamin masuk surga, yang mendengar juga belum dijamin. Tapi insya Allah kita punya visi yang sama, kepingin sekali untuk mendapatkan surga sekeluarga, okay? Insya Allah bukan hanya sendiri-sendiri, bukan bapak masuk surga sendiri terus kemudian anaknya tidak, atau sebaliknya. Untuk itu saya berpesan nanti kalau kajian ini ada manfaatnya, tolong sampaikan kepada anak-anak yang sempat tidak hadir, sampaikan kepada istri yang sempat tidak hadir, sampaikan kepada suami yang mungkin saja ada yang tidak hadir pada kesempatan kali ini, supaya nanti pemahaman kita sekeluarga itu sama. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah yang hari ini ilmunya kita asup sebentar. Keluarga itu sebuah madrasah. Jadi keluarga itu sebuah madrasah. Ada nasihat al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasahnya anak-anak. Ibu itu madrasahnya anak-anak. Ibu itu sekolahnya anak-anak. Maka jika ada anak-anak bermasalah, maka ibu pun juga perlu ditanya bagaimana madrasah keluarga yang engkau jalankan. Jika ibu itu madrasahnya, jika ibu itu sekolahnya, maka kepala sekolahnya sinten bu? Ayah. Nah banyak di Indonesia Raya ini terjadi madrasah berjalan sendiri tanpa kepemimpinan yang jelas, tanpa arah yang jelas, sehingga madrasah itu tidak jelas orientasi kehidupannya. Maka hari ini saya di awal presentasi ini menyebut ayah bunda itu gelar mempesona, profesi istimewa, dan hanya pantas dijalani oleh pria dan wanita istimewa. Sesungguhnya kalau kita tidak istimewa, itu tidak pantas menjadi orang tua. Alhamdulillah anak-anak itu lahir di tengah keluarga kita. Kita perlu bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah wahai kaum ibu, karena tidak setiap remaja putri diparingi oleh Allah kesempatan untuk menjadi istri. Tidak setiap remaja putri diparingi kesempatan untuk jadi istri, enggak semuanya. Karena ada yang mahasiswi keburu meninggal dunia. Karena itu kalau status kita sudah jadi istri, banyak-banyaklah bersyukur. Tidak setiap wanita diparingi kesempatan oleh Allah untuk menjadi ibunda. Fakta membuktikan ada yang berkeluarga sampai 7 tahun, 8 tahun juga belum dikaruniai momongan. Itu sebabnya kalau kita ini sudah jadi istri, sudah jadi ibunda, Masya Allah, syukurnya harusnya pangkat 2, syukur kuadrat. Begitu pula untuk kaum laki-laki, tidak setiap laki-laki diparingi kesempatan oleh Allah untuk jadi suami. Karena ada yang SMA keburu meninggal dunia. Jadi kalau hadir di sini ada yang belum menikah, jangan GR dulu ya. Karena belum tentu Allah beri kesempatan kita. Tapi tentu saja saya turut mendoakan agar yang hadir di sini yang belum menikah nanti mendapatkan jodoh yang terbaik, insyaallah ya. Dan tidak setiap pria itu diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi ayah. Enggak semua pria diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi ayah. Karena itu kalau kita sudah jadi ayah,
bersyukurlah kepada Allah. Karena bersyukur itu sama dengan melibatkan jurus langit untuk mengurusi keluarga kita. Betapa banyak orang yang sombong tidak bersyukur kepada Allah, yang akibatnya tersungkur di jalan yang kufur. Berkeluarga itu perlu melibatkan Allah. Meskipun kita ini doktor, profesor sekalipun, kalau kita ini tidak melibatkan Allah dalam keluarga kita, belum tentu keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Itu sebabnya kita diminta lebih dulu untuk bersyukur kepada Allah, agar Allah tambah kenikmatan berkeluarga kita. Seorang istri yang bersyukur kepada Allah akan ditambah kenikmatannya oleh Allah, kesalihannya suami, salih-salihahnya anak-anak. Seorang suami yang bersyukur kepada Allah akan ditambah kenikmatan salihahnya istri, salihah dan salihnya anak-anak. Tetapi yang tidak mau bersyukur akan tersungkur di jalan yang kufur. Karena itu bersyukurlah. Terlebih yang benar-benar sudah menjadi ayah, menjadi bunda. Ketahuilah, anak-anakmu terlahir dari rahimmu itu pun, ayah, tidak bisa memilih. Anak-anak lahir di keluarga kita itu tidak bisa memilih. Andai boleh memilih, mungkin saja akan ada dialog dengan Allah. Ya Allah, tolong lahirkan aku ya Allah dari rahim seorang ibu yang hafal Al-Quran ya Allah, supaya saya mudah belajar Al-Quran. Tolong lahirkan saya ya Allah dari spermanya seorang ayah, yang ayah ini hafal Al-Quran ya Allah, supaya saya mudah belajar Al-Quran kepada ayah saya secara langsung. Mari kita introspeksi sebentar. Berapa banyak penguasaan kita kepada Al-Quran yang harusnya kita itu, andai saja ruhnya anak-anak itu boleh memilih, belum tentu memilih kita sebagai ibu dan bapaknya. Maka bersyukurlah kapasitas kita yang terbatas ini dipercaya oleh Allah untuk menjadi ayah, menjadi ibu, agar kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Jangan sombong. Meskipun kita sudah S1, sudah S2, sudah S3, kadang-kadang orang yang sudah bergelar tinggi itu di kantor profesional, tapi di rumah sama sekali tidak profesional. Untuk pekerjaan-pekerjaan kantor membutuhkan sekolah sampai S2, sampai S3. Tapi pekerjaan sebagai ayah, pekerjaan sebagai ibu, asal-asalan saja. Betapa banyak anak-anak yang menderita karena ayahnya ilmunya tidak cukup dan ibunya ilmunya tidak cukup. Agama mengajari kita, segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya, segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya, Panjenengan tentu sudah tahu jawaban arahnya. Tunggulah saat apanya? Kehancurannya. Laptop ini kalau bermasalah, kemudian diurusi oleh dukun misalnya, dikasih kembang, dikasih air, maka laptopnya lebih hancur. Sama saja, anak-anak itu kalau ditangani oleh ayah yang tidak berilmu, ibunda yang tidak berilmu, tunggulah saat-saat kehancurannya. Itu sebabnya semestinya ilmu menjadi ayah, ilmu menjadi ibunda ini kita persiapkan sungguh-sungguh sejak awal. Sejak awal, sebelum menikah. Maka saya pun berusaha keras untuk datang ke UNER, datang ke perguruan-perguruan tinggi untuk melatih para mahasiswa itu, karena para mahasiswa saya tanya tidak ada satupun SKS yang menyiapkan dia menjadi ayah, satupun SKS yang menyiapkan dia jadi ibu. Rata-rata menikahnya karena wis wayahe, bukan karena sebuah kematangan. Anehnya lagi ketika ketemu dengan ayahnya, ibunya, dan calon mertuanya, kesibukan untuk mengurus pernikahan itu justru ribet, panjang lebar ruwetnya itu ketika ngurus seragam manten dan penerima mantennya. Bukan ruwet ngurus kapasitas anak ini nanti mampu tidak menjadi kepala rumah tangga. Betapa banyak saya jumpai pernikahan baru setahun, 2 tahun sudah mulai bersiap-siap untuk bercerai. Alhamdulillah. Alhamdulillah,
Masjid-masjid sekarang sudah mulai membuka kajian-kajian keluarga. Dan saya pun memfokuskan diri untuk kajian keluarga, menyiapkan anak-anak, mengingatkan kembali para orang tua agar kita serius berkeluarga. Agar kita serius berkeluarga. Tandanya serius itu adalah ada ilmunya. Ada ilmunya. Kalau nggak serius itu nggak pakai ilmu. Ya. Segala sesuatu yang nggak berilmu tidak mencapai prestasi. Olahraga sepak bola itu kalau tidak pakai ilmu, tidak pakai manajemen yang ketat, tidak pakai panduan, tidak berprestasi. Mungkin oleh keringet tok. Ya. Lihat anak-anak kalau bal-balan itu, skornya gak dihitung, pokoknya keringetan gluyurono gitu. Tapi tidak bisa berprestasi. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Maka hari ini insya Allah dalam waktu yang singkat ini saya bukan menggurui penjenengan tetapi belajar ulang. Setiap yang saya katakan akan saya ingat-ingat untuk saya kerjakan pula, supaya kita semuanya nanti insya Allah diparingi oleh Allah derajat keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan hidup kita nanti berakhir dalam kondisi husnul khatimah insya Allah. Di dalam Al-Quran kita diingatkan tentang keluarga yang harmoni dan disharmoni, keluarga yang baik-baik dan keluarga yang tidak baik. Di dalam surat At-Taghabun, surat 64 ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi ini keluarganya orang-orang beriman yang diingatkan. Inna min azwajikum wa auladikum. Sesungguhnya di antara pasangan-pasangan hidupmu, berarti suamimu, istrimu, dan anak-anakmu, berarti sekeluarga ini, ada yang menjadi musuh bagimu. Lihat Al-Quran menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Pada keluarganya orang-orang yang beriman saja, Allah ingatkan, sesungguhnya di antara bojo-bojomu dan anak-anakmu kui ada yang jadi musuh bagimu. Padahal ini keluarganya orang beriman. Bagaimana dengan keluarganya orang yang tidak beriman? Makanya Pak, wajar Pak ya, jangan kaget kalau kita ini rajin sholat tapi bojo ngeraweket, jangan kaget Pak ya. Karena Al-Quran sudah nebak kayak begini. Anak bauling banget itu jangan kaget juga. Karena sudah diingatkan. Alhamdulillah Al-Quran itu mengingatkannya lengkap. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan, tidak memarahi, serta mengampuni, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Wis dadi musuh, dikongkon hati-hati, dikongkon memaafkan, ojo murang-muring ai. Insyaallah. Beratnya keluarganya orang beriman ini ya. Anak bojone wis ngrewegetno, tapi dilarang untuk berdendam-dendam. Ojo ngamukan, ojo murang-muring. Insyaallah. Mari kita flashback sebentar pada cita rasa keluarga di Sidoarjo ini pada umumnya. Ada anak dengar adzan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia di pinggir lapangan masih asik main layangan. Masya Allah. Ibunya mulai gregetan, kupingmu gak krungu adzan ta? Nggih Bu, sekedap. Sekedapnya anak sekarang nih Pak, layangan langsung diturunkan atau masih terus? Oh, bodoh aja Pak Nunti ya. Masih terus ya. Masya Allah. Ibunya ngamuk, marah kepada bapaknya. Anakmu itu loh Mak. Bapaknya juga marahin, mendelik sama anaknya. Masya Allah. Kupingmu gak krungu adzan ta? Ayo terus no. Nah anak itu menjawab dengan santun, nggih Pak, kula terusaken manggo njenengan ten masjid. Kira-kira bapaknya gimana responnya? Ngamuk bukan main. Insyaallah ya. Betapa mudahnya kita ini terpancing amarah, ya. Betapa mudahnya kita terpancing amarah. Kenapa? Karena kita ini memberikan nasihat tanpa ilmu yang kuat, betul ya? Nasihat tanpa ilmu yang kuat. Insyaallah ya. Nanti kita pelajari ini bagaimana ya. Yang kedua adalah diingatkan di dalam surat Al-Furqan ayat 74 tentang keluarga yang sangat harmonis. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami, sama ya dengan atasnya itu sama-sama pasangan,
pasangan kami dan keturunan kami, anak-anak juga ya, sama ya, pasangan dan anak-anak, dua-duanya disebut nih sebagai penyenang, sebagai penyejuk hati kami, sebagai penyejuk hati kami, Masya Allah. Dan jadikan kami pemimpin atau imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah keluarga yang sangat menyenangkan, Insya Allah. Dan kita sudah hafal doanya ini, cuman nanti implementasinya perlu kita pikirkan bagaimana membumikan doa-doa yang melangit ini. Doanya masih ingat ya Bun ya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan kita tidak mendapati anak-anak kita, pasangan kita menjadi musuh, tetapi menjadi penyenang hati kita, menjadi penyenang hati kita. Baik, saya tanya kepada ibu-ibu karena ibu-ibu itu lebih responsif kalau ditanya secara emosional itu. Bun, anak mana yang paling sulit diatur Bun? Anak pertama, kedua, ketiga, barat, tengah, akhir? Oh semuanya. Suatu ketika saya jumpai ada seorang ibu yang jawab, anak-anak tidak ada yang sulit diatur Ustaz. Baguslah, Masya Allah. Yang sulit diatur itu bukan anak kandung Ustaz, tapi siapa Bu? Anak mertua. Betul Pak ya? Kadang-kadang anak mertua itu Masya Allah repotnya bukan main ngaturnya, Masya Allah ya. Anak mertua. Itu sebabnya nanti kita perlu ilmu bagaimana caranya kita ini mengelola anak mertua dan anak kandung, agar anak mertua dan anak kandung nanti sevisi dengan kita untuk mengarahkan kakinya menuju surga bareng-bareng, insyaallah ya. Jangan sampai nanti justru anak mertua dan anak kandung jadi musuh bagi kita, insyaallah. Astagfirullahaladzim. Ilmunya seperti ini insyaallah. Jadi diringkas ilmunya, jika ingin keluarga kita menjadi keluarga yang menakjubkan, hidup kita menjadi hidup yang menakjubkan, bahkan yang takjub itu bukan orang-orang yang biasa, tapi sekelas Nabi itu bisa mengatakan takjub. Sungguh menakjubkan keadaan mukmin, menakjubkan keadaan mukmin. Syaratnya harus mukmin. Kalau nggak mukmin nggak menakjubkan hidupnya seseorang itu. Harus mukmin, harus beriman. Karena kalau sudah seorang mukmin, maka kalau dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur. Dan kalau bersyukur akan mendapatkan tambahan-tambahan kenikmatan dari Allah. Sangat menakjubkan. Sementara kalau dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar. Dan jika dia bersabar, Allah katakan, ya, Allah akan mencintai orang yang bersabar. Allah akan menyediakan pahala tak terbatas dan menyediakan surga untuknya. Sangat menakjubkan. Sampai-sampai sahabat Rasulullah menyampaikan, andai saja syukur dan sabar itu sebuah kendaraan, aku tidak pernah peduli pada bagian mana aku akan menungganginya. Karena toh jurusannya dua-duanya surga. Itu sebabnya saya menasihati diri saya sendiri dan penjenengan semuanya. Jika anak-anak mertua Pak, dan anak-anak kandung kita ini, itu membuat hati kita senang. Anak-anak hafalannya sudah sampai juz 15. Tilawahnya istri kita hari ini sudah juz 27 misalnya ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Karena syukur dan sabar itu ujian. Ada orang yang bisa lulus ujian sabar tapi tidak bisa lulus ujian syukur. Anaknya hafalannya sampai sudah 15 juz, harusnya bersyukur, tapi si ayah itu nggak bersyukur, malah takabur. Dipamer-pamerkan anaknya, dipakai untuk membuli anak temannya. Anakmu hafalnya sepirang juz? Juz 30. Alah, kon niku bapak cap opo ngurusi arek kok hafalane juz 30 tok ae. Anakku lho 15 juz. Waduh, sombongnya. Orang yang seperti ini tidak lulus ujian bersyukur. Jadi setiap kebaikan kita harus kita syukuri, bukan malah membuat kita takabur. Salah.
Para suami kalau sudah punya istri 2, 3, 4 Pak ya, banyak-banyak bersyukur Pak ya. Jangan takabur mengolok-olok yang istrinya baru 1. Insyaallah ya. Insyaallah. Banyak-banyak bersyukur. Lalu kalau anak-anak kita ini atau anak mertua masih bermasalah, belum baik, maka kita ikhtiar sungguh-sungguh dengan ilmu yang sungguh-sungguh diajarkan oleh Al-Quran, dan kita bersabar. Mengapa kita ini perlu bersyukur? Nah, ini ada anak muda ya. Kalau ada anak muda itu saya senantiasa mengutip selain Al-Quran juga riset. Karena anak muda itu kadang-kadang mudah disentuh oleh riset, baru nanti percaya kepada Al-Quran. Kadang-kadang ya, tapi tidak semua anak muda begitu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang setiap hari melatih dirinya untuk bersyukur, orang yang setiap hari suka bersyukur, mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dirinya, itu akan ada energi yang membuat dia antusias, optimis, insyaallah, dan mantap dalam menjalani kehidupan ini. Itu orang-orang yang bersyukur. Makanya kalau menurut riset ini, kalau penyenangan menjumpai orang yang aras-arasan, pesimis, gelewas-gelewes, insyaallah gak semangat belas, itu tandanya perlu orang ini diperbaiki rasa syukurnya. Orang-orang yang bersyukur itu giat, semangat, insyaallah. Nah, seperti penyenangan insyaallah pandai bersyukur ya. Diumumkan sebentar lagi ada kajian keluarga jannah. Nah, penyenangan menyambutnya dengan semangat ada di sini ya. Jangan bendino kajian orang blengor, insyaallah ya. Ya, terima kasih ya, penyenangan termasuk hamba Allah yang bersyukur. Maka sekali lagi, jika anak-anak kita tumbuh dengan baik dan menyenangkan hati orang tua, maka itu adalah sebuah ujian tentang bagaimana orang tua bersyukur. Jika anak-anak kita tumbuh dengan beberapa kekurangan dan menyusahkan orang tua, maka itu adalah ujian tentang bagaimana orang tua bersabar. Bersabar dan bersyukur itu sebuah paket yang insya Allah kalau kita lulus, insya Allah akan disediakan surga bagi Allah. Ya, bersyukur. Baik, saya mohon izin ya, nanti kalau tayangan ini nanti dipandang bermasalah, dipotong pada bagian yang ini ya, insyaallah ya. Maskernya dipakai Pak ya, Bu. Silakan angkat tangan kanan begini, insyaallah monggo ikuti. Ini kajian agak berbeda ya, insyaallah. Kalau bukan mukrim jangan bersentuhan ya, letakkan di pundak tetangga penyenengan. Insyaallah. Nah gini supaya kajian jadi asik. Ikuti kata-kata saya Bu semuanya, serempak ngikuti ya. Yang bersyukur, ojo mengeluh ae, bersyukur agar tidak tersungkur di jalan kufur. Bersyukur nggih, insyaallah. Angkat tangan kirinya, ayah bunda, insyaallah. Letakkan di pundak orang yang menyentuh penyenangan tadi, pembalasan, insyaallah ya. Sing sabar, ojo ngamukan, ojo morang-moring ae, sabar. Alhamdulillah. Dengan begini penyenangan mendapatkan pahala untuk mengingatkan tetangga-tetangganya, insyaallah ya. Sabar dan syukur, insyaallah ya. Nah, bagaimana sekarang kita masuk membuat anak-anak kita, anak kandung kita, anak mertua kita ini nanti mudah kita kelola, mudah kita ajak beribadah, yang sedemikian itu nanti bisa kita ajak rombongan masuk ke surga, jannah. Rombongan Bu ya, rombongan. Ini penting, rombongan masuk surga itu penting. Jangan sampai anaknya 3, yang 1 tercacar ke neraka, naudzubillah, nggak enak ya. Insyaallah. Hari raya saja kalau keluarga tidak hadir lengkap nggak enak kan? Insyaallah. Apalagi kalau dapat kabar, ya semuanya udah hadir, 1 ini kecelakaan, waduh, menjadi tidak nikmat rasanya. Insyaallah ya. Ada satu pertanyaan, bagaimana mungkin anak-anak itu bisa diajak ke surga kalau sholat wera gelem? Sholat wera gelem. Bagaimana nih caranya membuat anak-anak mau sholat? Terutama sholat subuh.
Bener nggak Bun? Sholat apa yang paling sulit buat anak-anak? Subuh. Hanya, maksudnya ini kemuliaan Ramadan ya, keberkahannya Ramadan. Subuhnya Ramadan inilah yang membuat anak-anak itu semangat. Maghribnya Ramadan itulah yang membuat anak-anak semangat. Ya. Di luar Ramadan itu kadang-kadang loh ya. Insyaallah balik mana ya Allah. Karena itu jaga nanti ya. Keistimewaan Ramadan itu di luar Ramadan kita jaga ya, supaya nanti anak-anak tetap mau bangun subuh. Insyaallah ya, bangun subuh. Ini ada metode pendidikan dengan konsepnya Nabiullah Ibrahim. Saya cerita tentang Nabi Ibrahim sebentar. Di dalam Al-Quran itu ada 4 model keluarga. Ada 4 model keluarga. Model yang pertama adalah seorang suami dan istri itu sangat kompak sekali, bahu membau, saling membantu, saling menyemangati, saling mensupport. Suami dan istri ini sangat kompak, dan suami dan istri ini dua-duanya dicatat oleh Allah sebagai penghuni neraka abadi. Padahal kompak, saling membantu. Siapa nama suami istri itu? Abu Lahab. Bahkan sebelum meninggal dunia sudah dinyatakan. Makanya muncul surat Al-Lahab itu. Makanya Pak, runcang-runcung suami istri kompak itu belum tentu dia harmonis. Kenapa? Karena ada yang runcang-runcung seperti Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil itu ternyata mendapati neraka. Tipe keluarga kedua adalah tipe keluarga yang suaminya itu berantakan dan kurang ajarnya, notok pol sundul langit, dablek kayak gitu. Dan perempuannya, istrinya itu ahli surga. Ya Allah. Siapa? Fir'aun. Dengarkan kalimatnya ini. Suamine duablek, kurang ajar, gak karu-karuan, sundul langit. Suaminya ya. Tapi istrinya ini bisa masuk surga. Karena bersabar yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan menjenengan menangkap pesan saya yang tersembunyi ini ya, insyaallah ya. Karena kadang-kadang ibu-ibu itu gampang mengeluh, Ustaz, suami saya itu Ustaz, suami saya Ustaz, suami saya itu Ustaz, insyaallah. Wis kudu tukar tambah nek ngeluh itu insyaallah. Insyaallah. Ya Allah. Sing sabar ta Bu ya, insyaallah. Wong istrinya Firaun saja bisa mendapatkan surga gitu. Insyaallah. Ya, sejelek apa suamimu jika dibandingkan dengan Fir'aun? Tentu masih bermasalah Fir'aun ya, insyaallah. Tipe yang ketiga adalah suaminya solih. Suaminya solih, istrinya bermasalah, anaknya kurang ajar. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak bisa menangkap pesan tersembunyi ini ya. Suaminya solih, tapi istrinya bermasalah, anaknya akibatnya jadi kurang ajar. Nah, suaminya solih, istrinya bermasalah, anaknya melok bermasalah. Keluarga siapa ini? Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Hati-hati. Ya. Nabi Nuh terkenal punya anak namanya siapa itu? Kan'an. Insyaallah. Kan'an ini sangat ilmiah, otaknya cerdas. Otaknya cerdas. Tapi bermasalah akidahnya. Bapaknya bikin perahu di bukit. Anaknya diajak beriman tidak mau. Ketika banjir sudah datang, perahu sudah mulai berlayar, anaknya berenang-renang. Bapaknya tetap nggak tega. Ayo naik perahunya ayah, enggak ya. Aku akan naik bukit itu karena selama ini data menunjukkan banjir tidak pernah menelan bukit. Masuk akal nggak otaknya Kan'an? Masuk akal. Tapi kemudian siapa yang tenggelam? Ayahnya atau anaknya? Anaknya. Karena itu wahai anak muda, masuk akal itu belum tentu selamat.
Masuk akal itu belum tentu selamat. Hati-hati ya. Yang selamat itu kalau kita mengikuti perintahnya Allah. Itu selamat kita. Tapi kalau hanya sekadar masuk akal belum tentu selamat. Hati-hati. Karena sekarang sudah mulai agama ini digoyang-goyang, umat ini digoyang-goyang dengan akal-akalan yang terasanya masuk akal gitu loh ya. Sudah mulai digoyang-goyang di berbagai tempat, insyaallah ya. Nah, sebentar lagi kan mungkin saja akan muncul omongan-omongan subuh kok 2 rakaat gak masuk akal, jadi adem-adem rakaat juga anget lah Pak ya, insyaallah ya. Mestinya 6 lah 5 insyaallah ya. Hati-hati ya, sebentar lagi akan ada goyangan-goyangan yang kayak begitu, naudzubillah. Yang keempat itu adalah suaminya solih, istrinya luar biasa solih dan tegar, dan anak-anaknya ini ya Allah, keturunannya ini ya Allah beriman kepada Allah. Insyaallah. Siapa keluarga siapa? Nabiullah Ibrahim. Kira-kira kita mau meniru keluarganya siapa? Siapa ya? Bun, siapa Bun? Gak enak rasanya kira Arab ngomong rek, salah. Arab ngomong keluarganya Abu Lahab itu ya neraka. Fir'aun koyok ngono, insyaallah ya. Terus kemudian Nabi Nuh ya berat ngono. Mau niru keluarganya Nabi Ibrahim tapi istrinya 2 gitu ya. Kan repot milihnya ini ya, insyaallah ya. Nabi Ibrahim ya pun ya, Masya Allah. Saya cerita sebentar, singkat saja. Keluarga yang sangat istimewa itu. Singkat cerita, Nabi Ibrahim itu lama nggak punya anak. Nggak suatu ketika diparingi anak oleh Allah. Kira-kira laki-laki yang seperti ini seneng apa saweneng pol? Saweneng pol. Saking senengnya itu loh arek iki ya Allah, saking seneng insyaallah. Allah uji cintanya Nabi Ibrahim ini. Cinta kepada anak ini atau cinta kepada Allah, diujilah. Suruh hijrah dari Palestina menuju Mekah Al-Mukarramah itu, tepatnya di Ka'bah. Bu, bayangkan diajak suami hijrah dari Palestina menuju Mekah pakai perjalanan darat, habis melahirkan Bu. Palestina Mekah itu kalau ditarik garis lurus itu kurang lebih jaraknya 2000 km. 2000 km itu kalau di Indonesia kira-kira Makassar, Jakarta. Kira-kira Bu kalau penjenengan diajak perjalanan darat, nggak pakai mobil loh ya, pakai onta. 2000 km habis melahirkan, sampai gendong anak ingat itu. Kira-kira Bu nyampe di tempat itu pegel apa pegel pol? Pol pegel ya, pol. Ya, insyaallah. Tapi nyampe di tempat ini ya pegel belum hilang, Allah uji lagi. Apa dibisikkan diberikan perintah kepada Nabi Ibrahim, tinggalanlah anak bojomu di situ. Lihat Pak, lama nggak punya anak, diminta hijrah, di tempat hijrah ini tiba-tiba yang tempat hijrah ini nggak ada pasar, nggak ada tanda-tanda kehidupan yang layak, nggak ada mesin ATM juga di situ ya. Kemudian diminta untuk meninggalkan anak bojo. Kira-kira ini berat apa ringan Pak? Pol, Bu kira-kira ditinggal di tempat yang asing seperti itu, panas gak? Jelas gak ono kehidupan di sana oleh suami. Kira-kira penjenengan bisa berpikiran baik enggak kira-kira? Mikirnya kan mesti aneh-aneh kalau orang candi ya. Iki dijak mlaku waduh sampai 2000 kilo kok kene ditinggalno geledak. Jangan-jangan arep rabi mana iki ya. Mikirnya jelek doa ya, insyaallah. Nabiullah Ibrahim juga berat sekali nih perintah ini. Maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya itu, Nabi Ibrahim tidak bisa berkata-kata, diam saja. Istrinya yang melihat gelagat seperti itu bertanya, wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan aku di sini bersama anakmu? Sang suami tidak mampu menjawab. Matanya mendung berkaca-kaca. Tanda hati yang sangat amat berat. Tidak mampu berkata-kata, sehingga istrinya ini bertanya untuk yang kedua kali. Apakah engkau akan meninggalkan aku di sini bersama anakmu? Tidak mampu menjawab. Kemudian pertanyaan ketiga dilontarkan. Apakah ini perintah Allah?
Pertanyaan keimanannya. Apakah ini perintah Allah? Baru sang Nabi mengangguk. Dan sang istri menjawab dengan penuh keimanan. Kalau memang ini perintah Allah, berangkatlah, insya Allah kami, istrimu ini dan anakmu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Masya Allah, jawabannya sangat luar biasa. Nabiullah Ibrahim berangkat. Sang istri yang gundah gulana tadi, hatinya sudah fokus kepada si kecil. Siapa namanya si kecil? Ismail. Insya Allah, Ismail yang menangis haus itu. Sementara persediaan air sudah habis. Sang ibu berjuang untuk menyelamatkan si anak. Pontang-panting lari ke bukit Safa, Marwah, Safa, Marwah. Sampai berapa kali? 7 kali. Dan di 2 bukit yang gersang itu, apakah sang ibu mendapatkan air? Enggak. Lari ke sana. Ini habis melahirkan, Bu. Belum lama habis melahirkannya. Menek-menek gunung dia. Insyaallah. Jangan bayangkan seperti sekarang yang landai enak gitu kan ya. Enak-enak gunung di sana. Pindah sana, pindah sini, pindah sana. Ya Allah, betapa kuatnya lah perempuan ini. Tangguhnya perempuan ini. Dan tidak mendapatkan airnya. Pertanyaan saya, apakah ikhtiarnya seorang ibu pontang-panting antara Safa Marwah itu dicatat oleh Allah sebagai perbuatan sia-sia? Enggak. Sekarang justru diabadikan dengan ritual apa? Sa'i. Dan air diberikan tepat, dekat di kakinya si bayi Ismail. Bu, nasihat saya kepada kaum ibu, kalau engkau pontang-panting mengurusi anak-anakmu sebagaimana Bunda Hajar, jangan merasa lelah menjadi seorang ibu ya. Jangan merasa lelah menjadi seorang ibu. Teruslah berjuang untuk mengurusi anak-anakmu. Jangan merasa lelah menjadi ibu. Bersemangatlah terus untuk menjadi ibu. Jangan lelah. Sebagaimana Bunda Hajar yang mengajari ibu-ibu agar tegar. Jangan lelah menjadi ibu. Ada Bunda Hajar sebagai teladan. Jangan lelah ya menjadi ibu. Bapak-bapak, tolong yang peka kepada istri kita. Karena istri kita tidak setegar Bunda Hajar. Jangan biarkan istri kita kelelahan sendirian. Tolong yang peka. Bagaimana tanda-tandanya ibu itu lelah? Allah alam ya, apakah di candi ini ada enggak? Tanda-tandanya ibu lelah itu begini. Nganter TK, anaknya TK itu atau SD. Kalau SD di sini biasanya kemana? Incan Kamil sana ya, agak jauh dikit ya, Incan Kamil. Di sana ternyata ketemu konco kuliah. Sebenarnya ya Allah mbak, reuni sebentar. Wah asik seneng-seneng. Terus kemudian tanya, kerja apa sampean? Aku PNS, ya Allah sampean. Yus ngene iki aku. Lah kerjanya apa lo? Yo isu-isu menurutku babu, insyaallah. Mari babu yang ngojek ini kok antar jemput, insyaallah. Pernah menjumpai dialog begitu? Itu tandanya istrimu lelah, Pak ya. Insyaallah, lelah itu. Dia menganggap pekerjaannya sebagai babu dan mengantar anak sebagai tukang ojek. Dia lelah. Tolong beri semangat istrimu itu. Beri semangat. Dan sesungguhnya cara menyemangati perempuan itu mudah sekali. Saya sudah mencobanya, Pak. Mudah sekali. Wis ta, wegel atine perempuan kaya apa ya? Insyaallah. Itu kalau panjenengan mau dengan sungguh-sungguh bahwa amplop isinya 3 juta ya insyaallah. Gak usah kaget 3 juta ya insyaallah ya. Itu hilang itu ya penat-penatnya insyaallah. Bener enggak, Bun? Loh ya, mudah kan sesungguhnya ya. Ya Allah. Maka saya doakan mudah-mudahan para suami di sini nanti rezekinya dilimpah ruahkan oleh Allah ya. Insyaallah sehingga mudah mengobati rasa lelahnya istri ya. Insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya insyaallah. Begitulah Bunda Hajar. Lalu bagaimana sang suami? Nah, sang suami meninggalkan anaknya dan istrinya tadi dengan perasaan gundah gulana dan kemudian memasrahkan kepada Allah. Dan Nabiullah Ibrahim ketika menoleh ke belakang sudah tidak melihat istrinya, Ibunda Hajar dan Ismail itu berdoa seperti ini. Tolong hafalkan Pak doanya Nabi Ibrahim ini Pak. Ini doa yang sangat istimewa yang membuat anak-anak nanti akan mudah diajak sholat.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tak punya tanam-tanaman di dekat rumah Engkau. Bentar, kita berhenti sampai di sini ya. Ini metodenya Nabi Ibrahim. Telah menempatkan sebagian keturunannya itu di lembah yang tidak punya tanam-tanaman di dekat rumah Engkau. Rumah Engkau berarti Baitullah ya. Kalau dalam konteks candi, rumah Engkau, rumahnya Allah itu apa? Masjid. Itu sebabnya apa? Nek golek omah sakjane iku lho ya ilmunya. Ojo ado-ado karo masjid. Golek perumahan, golek kampung, sing di kampung dan perumahan itu ada masjidnya. Supaya telinganya anak-anak kita itu terobos oleh suara adzan. Ini ilmu. Jadi kalau ada perumahan yang sangat mewah, Pak, tapi nggak ada masjidnya, sebaiknya penyedangan nggak beli di situ dah. Masalah nanti ini. Karena ada seorang teman saya membuktikan begitu. Ada seorang pejabat curhat pada seorang teman saya itu tadi ya, karena dia ustadz dan psikolog. Anak saya itu begini. Baik Pak, nanti saya datangi, cari rumahnya. Nggak ketemu ini ya. Terus karena dengar adzan, keluarlah ke kampung untuk cari masjid. Habis sholat, telepon orang tua itu ya, Pak, saya sudah menemukan letak nakalnya anak penjenengan, akarnya. Loh, sudah ketemu anak saya? Belum. Sudah di rumah saya? Belum. Loh, kok bisa? Nah, mulai mikir mungkin ini sakti Ustadz ini ya, ya. Ternyata penyebabnya apa? Analisisnya, karena saya tidak menemukan masjid di perumahan Bapak, yang menyebabkan telinganya anak penjenengan tidak pernah mendengarkan suara adzan. Masalah itu Pak. Maka bersyukurlah kalau di perumahan penjenengan ada masjidnya ini, insyaallah ya. Meskipun saya tadi kesasar-sasar ya, insyaallah ya, dari masjid ini karena ditutupi karo portal, kono portal boyong saya insyaallah ya. Ya Tuhan kami, yang sedemikian itu agar mereka mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu penting Pak. Mendirikan sholat, pastikan anak-anak sholat, pastikan istri kita sholat, suami kita sholat pun. Kalau mau mengharapkan kebaikan keluarga, sholatlah sekeluarga itu. Karena ayah yang sholat, istri dan anak tidak sholat, sesungguhnya ayat ini berlaku menjadi musuh bagimu. Astagfirullahaladzim. Ajak sholat ayah, ajaklah sholat dengan berbagai cara. Ajaklah sholat dengan berbagai cara. Kemarin saya mengisi kajian webinar, ada yang bertanya, anak saya itu loh, kok nggak mau sholat? Kalau diajak sholat itu, ayo sholat. Nah, moh. Jawab begitu Ustadz, gimana caranya Ustadz? Gini pun, mari kita introspeksi sebentar ya. Kalau ada anak kita tidak hadir di masjid ini tadi, tapi kalau alasan sakit ya masuk akal ya. Kalau alasan moh tadi ya kita mulai pikir-pikir. Hadisnya, ajari anakmu sholat itu umur berapa? Berapa? 7 tahun. Boleh ditegesi dipukul umur berapa? 10. Coba bayangkan pikirannya, ini ilmu ya. 7 tahun diajari sholat, 10 tahun ditegesi. Berarti ada waktu berapa tahun ini untuk ngajari sholat? Berapa? 3 tahun. Ada pelajaran sholat 3 tahun. Sing ngajar 2, muridé 1. Oh, sangat istimewa. Di mana ada sekolah kayak begini? Waktu ini 3 tahun kayak SMP. Muridé 1, gurune 2. Mantap nih, Masya Allah. Coba Pak, kira-kira kalau ada sekolah kayak begitu, muridé 1, gurune 2, waktu ini 3 tahun, terus gagal. Kira-kira sing bermasalah muridé, apa gurune, apa kepala sekolahnya? Astagfirullahaladzim. Nah inilah kita introspeksi sebentar ya. Jangan-jangan ada anak kita yang sudah balik gak mau sholat. Introspeksi sebentar nih ya.
Jangan-jangan pada saat wayahe ngajar itu anak-anak tidak mendapati guru, tidak mendapati kepala sekolah. Bolak-balik wayahe ngajar jam kosong terus. Astagfirullahaladzim. Ada yang bawa HP di sini? Ada yang bawa HP enggak? Ada? Pak, bantu saya, Ustaz. Saya pengen hitung-hitung pakai kalkulator. Salah. Berapa haknya anak supaya anak-anak kita itu mau sholat dengan baik, dengan tertib? Sholat itu berapa waktu? 5. Tolong tulis angka 5, Ustaz. Ketik angka 5. 5 waktu. Kalikan 30 hari. Kali 30. Sudah? Kalikan 12. Berarti 12 bulan. Ketemu angka berapa, Ustaz? Berapa? Baik. Kalikan 3. 3 tahun berarti. 5.400. Itu hanya anak untuk diingatkan, diajak. Sejumlah 5.400. Sholat sayang. Ayo nak sholat nak. Ayo udah adzan ya, sholat ya. Ayolah sholat. Ngomong seperti itu Bu, Pak. 5.400. Pertanyaan saya, penjenengan sudah menyampaikannya berapa ribu? Bu. Nah ini namanya pelajaran tidak terukur gitu loh ya. Insyaallah. Bu. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan anak kita itu tidak istiqomah sholat, tidak rajin sholat karena hak 5.400-nya tidak diberikan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Insyaallah. Angkat tangan kanan sebentar, angkat tangan kanan sebentar. Insyaallah. Monggo ayo Bun, letakkan di pundak tetangga. Insyaallah. Istighfar. Berikan haknya anak-anak. Insyaallah, ajari sholat ya. Istighfar. Jok murang-muring tok ae. Ajarono. Insyaallah. Ya, angkat tangan kirinya. Insyaallah. Ikuti kata-kata saya, yo. Ojo nyeneni wong. Lakonono dhewe. Ajari anake salat. Insyaallah karim. Jadi kalau ada anak-anak kita belum mau salat secara istiqomah, jangan lupa orang tuanya beristighfar kepada Allah. Jangan-jangan itu penyebabnya adalah haknya anak belum diberikan. Oh niku TK-nya TK Islam, SD-nya SD Islam, SMP Islam, ora gelem salat. Nah, pertanyaan nih. Lah sing tugasnya ngajari salat iki sapa ta? Enak saja orang tua itu pengen tahu hasil gitu loh ya, kadang-kadang ya. Insyaallah. Mau beres PP ya arang-arang insyaallah ya. Nyemuneni anake kayak ngono insyaallah. Astagfirullahaladzim. Ya. Metode pendidikan Nabiullah Ibrahim itu adalah menempatkan anak itu dekat dengan rumah Allah supaya mendirikan sholat. Kata kuncinya adalah sholat yang pertama kali ini. Maka kalau anak-anak kita sudah sholat, keluarga kita sudah sholat, bolehlah nanti kita ini berharap-harap ketemu dengan surat At-Tur ayat 21 ini, yang insya Allah ini akan menginspirasi kita untuk masuk surga sekeluarga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ulangi lagi, ternyata orang-orang yang beriman yang dipanggil. Insyaallah. Jadi kalau ada orang-orang beriman pun dan anak cucu mereka itu mengikuti dalam keimanan yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu wa tabathum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahid. Saya baperan kalau membaca surat yang kayak begini ya. Saya mudah menangis ya. Kenapa? Karena bayangan saya itu ya Allah. Dan orang-orang yang beriman, nek sampean orang beriman, terus anak putumu, bukan sekadar anak ini Pak, sampai putu Pak. Anak putumu itu
melok mengikuti keimananmu. Saya ulangi lagi. Dan orang-orang yang beriman, nek anak-anakmu, putu-putumu itu padha melok beriman karo sampean kabeh iki. Allah janjikan di situ. Kami hubungkan, kami pertemukan anak cucu mereka dengan mereka di surga. Ya Allah, indahnya. Jadi Pak, Bu, ada harapan besar sekali nanti. Kita semuanya bisa reuni di surga itu, ketemu anak putu. Bagaimana kondisinya? Model pertemuan itu. Insyaallah. Bagaimana kondisinya model pertemuan itu? Dengarkan anak-anak muda yang masih statusnya anak-anak. Kalau orang tuamu beriman, hafal Al-Quran, Masya Allah, bagusnya bukan main, pokoknya ayah ibumu itu. Sementara kamu juga beriman, tapi surgamu surga di bawahnya. Bapakmu surganya yang tinggi, kamu di bawahnya. Karena kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah lah. Maka kemudian si anak ini diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya terus sampai ketemu surga bapak ibunya tanpa menurunkan derajat bapak ibunya. Saya ulangi lagi. Jika orang tua surganya tinggi sekali, sementara si anak juga ada di surga tapi beda kelas gitu ya. Bapaknya hafal 30 juz, anaknya juz 30 saja. Kan beda kelas. Kan diangkat oleh Allah, diangkat terus sampai ketemu surga bapak ibunya. Kira-kira anak seperti ini beruntung apa enggak? Beruntung pol. Anak seperti ini mungkin yang akan mengatakan, my father is my hero. Ayahku adalah pahlawanku. Nek bapaknya sholat dan beriman, itu anak akan beruntung. Bagaimana kalau sebaliknya nih Bun? Ya, anaknya derajatnya tinggi pol, hafal 30 juz, ibunya 3 surat ya. Kulhu, falak, nas, bolak balik udah ya nanti baca. Mainkan permainan 3 dimensi ini ya. Insyaallah. Bagaimana? Apakah bisa bertemu? Ternyata di dalam hadis yang cukup panjang itu disebutkan ada orang tua itu yang diangkat derajatnya di surga itu, diangkat derajatnya terus menuju terus tinggi, terbengong-bengong. Ya Allah, ini apa ya Allah? Ya Allah, ini apa ya Allah? Ya Allah, takjub terbengong-bengong. Kenapa? Karena sebenarnya dirinya nggak pantas mendapatkan kemuliaan itu. Ya Allah, ini apa ya Allah? Apa yang menyebabkan ini ya Allah? Apa yang menyebabkan ini ya Allah? Dijawab di sebuah hadis yang cukup panjang disebutkan bahwa kamu diangkat itu adalah itu karena anak-anakmu beristighfar untukmu. Itu karena anak-anakmu beristighfar untukmu. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, bapak saya ya Allah, ibu saya itu loh ya Allah. Ya Allah, ampuni bapak saya, ibu saya itu. Ya Allah. Ini anak-anakmu senengane nangis Bu, ndong anak awakmu. Pak, sampai mendapatkan kabar yang sangat indah nanti. Kalau anak-anakmu itu lo bisa berdoa untukmu. Pertanyaan saya sekarang, butuh nggak anak-anak yang seperti itu penyedengan? Itulah yang bisa kita petik. Itu yang bisa kita petik. Doanya anak-anak itu. Makanya Rasulullah kemudian menyampaikan kepada kita, semua anak Adam itu kalau meninggal dunia amalnya akan terputus kecuali 3 hal kan? Nomor 1 apa? Sedekah jariyah. Nomor kalian apa? Ilmu yang manfaat. Nomor 3 apa? Anak yang soli. Garis bawah ya, soli. Nek anakmu gak soli, gak ana manfaate. Cerdas boleh anak-anak muda, cerdas itu boleh.
Ya, kaya itu juga boleh anak muda, tapi solih itu harus. Karena prestasi tertinggi itu adalah menjadi solih. Prestasi tertinggi itu adalah menjadi solih. Kalau prestasi akademik itu masih di bawahnya dengan prestasi solih. Betapa indahnya kebutuhan-kebutuhan kita untuk anak-anak yang hebat ini. Maka ajak anak-anak untuk sholat, ajak anak-anak untuk ada kajian seperti ini, Masya Allah. Berlomba-lombalah antara ayah, ibu, dan anak untuk menjadi solih, agar nanti bisa bertemu nanti di surganya Allah, bisa menjadi saling menolong, ya, saling menolong. Surga Aden, ya, yang masuk ke dalamnya itu bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak cucunya, Masya Allah, Masya Allah. Sekeluarga masuk surga, sekeluarga, ya. Jadi jangan sampai nanti Bu ada anak kita yang tercecer ke neraka. Contoh seperti ini, bapaknya rajin sholat subuh, sholat pertama lagi, ya, sholat pertama, belakangnya imam nih, ya, Insya Allah pahalanya besar, Insya Allah. Bapaknya kemudian digiring ke surga, ibunya digiring ke surga, giliran anaknya nggak pernah mau sholat subuh itu gencet ke neraka. Pada saat digencet ke neraka, misalnya ya anak ini kemudian komentar, ya Allah saya tidak mau didorong ke neraka. Ya Allah, kenapa tidak mau ke neraka kamu? Dulu di dunia itu loh ya Allah, saya tidak sholat subuh itu loh bapak saya diam saja ya Allah. Dulu saya tidak sholat subuh itu loh ya Allah, ibu saya juga tidak menyuruh-nyuruh saya. Dulu ketika saya tidak tilawah itu loh ya Allah, bapak saya juga diam saja. Dulu ketika saya tidak mau baca Quran, ibu saya juga diam saja. Dulu ketika saya tidur di warnet itu loh ya Allah, ibu dan bapak saya diam saja. Kira-kira aman nggak posisinya bapak dan ibunya ini? Astagfirullahaladzim. Pedulilah pada anak-anak kita. Pedulilah pada anak-anak kita. Astagfirullahaladzim. Maka di surat At-Tahrim diingat-ingat Pak, ini nomornya cantik ya, 666, supaya mudah dihafal nih. Suratnya 666. Surat 66 ayat 6 diiling-iling nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Sekali lagi yang beriman lagi yang disebut. Ku anfusakum walikum naro waguduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dhisik dan keluargamu, anak bojomu. Dirimu, anak bojomu jangan sampai tersentuh api neraka yang menyala-nyala, yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Jadi kita ini perintahkan untuk menjaga diri dan keluarga. Terlebih bapak-bapak, Bu, tugasnya suami itu super berat. Super berat. Itu sebabnya kita diminta taat kepada suami. Super berat. Ngapain? Harus mempertanggungjawabkan istri dan anak-anaknya nanti di akhirat. Jadilah istri yang taat, istri yang beriman kepada Allah, istri yang memudahkan suami untuk mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadilah anak-anak yang solih, yang solihah, ya, insya Allah, yang berbakti kepada orang tua. Jadilah orang tua yang pantas untuk memimpin keluarga. Ini syuruk jam berapa? Kurang 5 menit, 10 menit ya? 5.50 ya, baik, supaya ada pertanyaan nanti. Dan supaya tidak banyak pertanyaan juga, saya tutup dengan cara seperti ini nanti. Ada satu ilmu yang sangat penting. Pertanyaan saya, mau saya sampaikan dengan cara ilmiah agak panjang, mungkin butuh waktu sekitar 30 menit, atau dengan cara yang ringkas, padat, tapi eling terus. Yang mana enaknya? Ringkas saja ya, insyaallah. Tolong penjenengan berusaha untuk melihat saya. Kalau duduk tidak bisa terlihat wajah saya, tolong untuk miring-miring titik melihat saya. Ini ilmu supaya nanti menancap di kepala penjenengan, insyaallah ya. Kalau terhalang apa, geser sedikit lah supaya bisa melihat saya. Tolong semuanya bisa ikut dengan perintah saya ini ya. Ikut dengan perintah saya. Tangan kanan, bukan tangan kiri, angkat. Lihat saya, semuanya lihat saya ya, semuanya lihat saya.
Lakukan apa yang saya perintahkan supaya panjenengan nanti ingat dengan apa ilmu yang akan saya sampaikan ini. Gerak-gerakkan tangan seperti ini. Agak kencang sedikit, karena sudah berakhir ya, biar melek kita mau sholat syuruk nih ya, insyaallah. Agak kencang sedikit. Oke, sekarang letakkan di bahu sebelah kiri. Ikuti kata-kata saya, yang bersyukur agar tidak tersungkur di jalan kufur. Insyaallah. Angkat tangan kanannya lagi. Gerak-gerakan agak kencang, insyaallah, agak kencang sedikit. Letakkan di pundak sebelah kanan, insyaallah. Yang sabar agar pintu-pintu surga terbuka lebar, insyaallah. Angkat tangan kanan lagi, gerak-gerakkan agak cepat, makin kencang lagi. Sekarang tangan kanan yang bergerak cepat ini tepukkan perlahan-lahan ya, jangan keras-keras, di dagu masing-masing ya, di dagu, dagu, dagu belakang. Pertanyaan saya, kenapa dagu panjenengan pindah? Kenapa? Apakah nggak mendengar omongan saya? Jadi saya ngomong dagu apa? Kenapa batuk? Tapi kenapa kita bisa keliru menyentuhnya? Apa jawabannya panjenengan? Karena apa? Oh, karena lihat contohnya. Alhamdulillah. Berarti yang salah kan contohnya kan? Insyaallah. Yang harus diakui, contohnya yang salah. Sehingga panjenengan juga ikut salah. Karena contoh saya salah, panjenengan ikut salah. Tapi pertanyaan saya, apakah panjenengan nggak dengar omongan saya? Dengar? Dengar. Tapi kenapa tetap salah? Karena contohnya salah. Kalau begitu, mana yang lebih berpengaruh kepada panjenengan? Yang panjenengan lihat atau panjenengan dengar? Lihat apa dengar? Yang keras, dengar apa lihat? Masya Allah. Ternyata yang terlihat itu jauh lebih berpengaruh daripada yang didengar. Nasihatnya sekarang, ilmunya adalah, kalau kepingin anak-anakmu menjadi baik, dia harus melihat bapaknya baik, dia harus melihat ibunya baik. Melihat, ojo nyeneni tok ae. Kono nang masjid kono lho, kupinge gak krungoten, apian ae tak banting ape pun kok. Insyaallah. Ada ibu yang begitu? Terus anaknya cepat ke masjid apa enggak? Enggak. Insyaallah. Terus HP-nya jadi dibanting enggak sama ibunya? Kenapa enggak jadi dibanting? Sudah klop anakmu, guyang-guyu tok. Insyaallah. Yang pertama karena tidak melihat contoh, yang kedua juga tidak konsekuen antara omongan dengan kenyataannya. Ngomong banting ya banting lah, Bu. Ben jelas itu konsekuen. Tak banting temen lo ya, tak banting lo ya. Insyaallah. Ya diambil dibanting selesai. Kenapa ibu-ibu nggak berani membanting HP-nya anak? Kenapa? Eman. Insyaallah. Lah kalau ngomong eman ya jangan ngomong banting. Diubah. Tak sita lho HP-mu, tak sita tak gadekno temen kan kok ya. Mumpengi arep priya ngene kok insyaallah ya. Ya disita digadekno selesai. Kalau eman banting. Jadi ngomong itu yang cocok gitu loh ya, antara omongan dengan kenyataan itu yang cocok. Karena anak-anak tadi pengaruhnya yang terlihat atau yang terdengar? Terlihat. Kalau ingin anak-anak kita rajin sholat subuh di masjid, bapaknya kudu ketok moto berangkat. Kudu ketok moto. Kalau ingin anak-anak tilawah, ibunya kudu ketok moto, ketok nyekel Quran. Wis cekelen tok lho, cekelen nek ngono ya. Cekel ya insyaallah ya. Gitu loh ya, Cok. Nyeneni ya insyaallah. Terakhir. Berarti sing kudu baik dhisik niki anake napa orang tuane? Bapaknya apa anake? Bapake. Make napa anake? Astagfirullahaladzim. Paham nggih?
Insyaallah. Angkat tangan kanan, kita tutup acaranya. Takkan di pundak tetangga. Mulai hari ini jadi teladan, kasih contoh, jok murang-muring toh, jadi contoh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Angkat tangan kirinya, insyaallah. Rasanya neni wong, lakonono dhewe, jadi contoh, jadi teladan, jok omong ae. Masya Allah. Alhamdulillah. Nyuntuk kok ngajene guyang-guyu, tapi guyang-guyune panjenengan kan nangane ati rontok pedes to nggih ya, salah. Waduh, celep nangane ati ngene ya Allah. Maafkan saya kalau memang itu terasa di hati tidak nyaman, tapi ketidaknyamanan itu bisa membuat seseorang itu akan terkenang-kenang. Ingat terus menerus, insyaallah. Makaten nggih, insyaallah saya cukupkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, 5 menit mawon persiapan untuk salat. Itu ada ayah di sana. Ibu boleh 1 juga. Tapi jangan sulit-sulit ya, yang mudah-mudah saja biar cepat. Ustaz, kapan lagi lanjutkan untuk kajian berikut ini? Mana pertanyaan? Apa? Pertanyaan saya cuman untuk berikutnya kapan lagi Ustaz bisa ke sini? Oh. Ini slide-nya belum selesai. Jadi memang suatu ketika boleh datang lagi ke sini leh. Masih slide 10 padahal saya siapkan 26 ya, insyaallah ya. Sebetulnya ada titipan dari jadi resep untuk ada Galang bukunya Ustaz untuk Belum, sampaikan. tidak tahu saya. Iya, iya. Iya. Setelahnya. Ada lagi? Ibu-ibu? Pakai mic ya, saya nggak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertanya, kadang kita sebagai orang tua sudah ngasih contoh dan melihat anak kita lakukan kebaikan. Bisa untuk sholat subuh ya, itu bisa dan bisa. Itu apa ada titik untuk bisa anak itu mengikuti sholat jamaah untuk iklannya? Wajib sholat jamaah di masjid. Apa ada titik untuk bisa mengikuti anak itu bisa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi karena tadi saya agak sulit mendengarnya. Nomor 1 sudah kasih contoh Bu ya, tapi ijek belum juga bergerak gitu kan ya. Insyaallah bagaimana caranya? Ini Ustaz, saya pegangnya. Ini saya juga lupa. Ini apa? Door press atau gimana? Enggak apa-apa, door press aja. Oh ya. Ya. Panjang nih jawabannya sebenarnya, tapi saya ringkas. Ilmu tarbiyatul aulad itu ada 5. Nomor 1 keteladanan, nomor 2 pembiasaan, teladanan pembiasaan, yang ketiga nasihat, yang keempat kontrol, yang kelima sanksi atau apresiasi. Ini prosedur untuk mendidik anak-anak. Ada prosedurnya ya, nggak bisa keteladanan terus sanksi, nggak boleh. Keteladanan, pembiasaan, nasihat, kontrol, sanksi atau apresiasi. Nanti suatu ketika kita bisa ketemu lagi dengan materi bagaimana caranya memberi nasihat agar nasihat itu melekat kuat, itu bagaimana. Ada ilmunya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ya, ada ilmunya. Pokoknya semua yang kita bicarakan itu ada ilmunya nanti di Al-Quran dan Al-Hadis, insyaallah ya. Jadi penjenengan mesti melanjutkan dari keteladanan menuju apa? Pembiasaan. Dari pembiasaan melanjut kepada apa?
nasihat. Dari nasihat lanjut kepada apa? Kontrol. Makanya kalau anak penjenengan sekolah di sekolah Islam itu kan ada buku kontrol. Sholat duhur centang, sholat maghrib centang gitu ya, ada buku kontrol, insyaallah. Dan yang kelima, sanksi atau apresiasi. Jangan medit-medit memberi apresiasi pada anak-anak. Misalnya si anak kita remaja ini khatam 1 juz sekali Ramadan, kasih aja 1 juta pun. Kira-kira senang nggak leh? Oh 30 juz semua. Mantap ya. Insyaallah. Jadi semangat ya anak-anak. Bentar, mungkin ada contohnya di sini. Enggak cukup pakai. Oh ini loh Bu. Ini contoh di sekolah saya. Saya ini ngelola sekolah ya. Ada banyak sekolah yang saya kelola. Murid-murid saya kalau mau sholat subuh, murid ini loh, arek-arek SMP, arek-arek SD, kalau mau sholat subuh berjamaah di masjid, 40 dino gak pedot. 40 dino gak pedot. Kenapa 40 hari? Supaya terjadi kebiasaan. 40 dino gak pedot subuhan dibuktikan dengan tanda tangannya imam. Siji-siji tak kayak sepeda pancal, Bu. Itu sepedanya. Ya. Kira-kira anak-anak semangat nggak kira-kira? Lah, yo semangat Pol. Makanya kalau saya sudah ngisi kajian subuh di depan anak-anak SD, di depan anak-anak SMP, gak ada yang ngantuk, Bu. Karena belakang saya ada apa? Sepeda. Piye Mas? Nek rajin sholat subuh terus dikasih sepeda gelem gak? Oh, seneng Pol. Khatam Quran 1 kali khatam di Ramadan 1 juta gelem gak? Oh, gelem insyaallah, semangat ya Allah. Lah iki kan repotnya itu anak-anak itu gak sholat diseneni, sholat dibully itu loh kadang-kadang. Misalnya sholat subuh gak gelem, keluar. Suatu ketika habis mendapatkan kajian, anak itu semangat datang sholat subuh, sholat pertama lagi. Nyampe di rumah, ibunya pas nyapu-nyapu kaget. Harusnya kan dipuji, Masya Allah anakku mudah-mudahan istiqomah anak, gitu kan? Tapi enggak komentarnya ibu, tumben kon sholat. Iki kan ya gak enak, iki wong tua gak profesional belas iki insyaallah ya. Ala kare. Oke? Saya tutup, waktunya habis Bu ya. Mohon maaf jawabannya tidak bisa sangat panjang karena waktunya terbatas. Saya ulangi lagi, ilmu tarbiyatul aulad itu ada 5 urut-urutannya. Nomor 1 tadi apa? Keteladanan. Nomor 2 pembiasaan. Nomor 3 nasihat. 4 kontrol. Berikutnya terakhir nek gak gelem diapakno, sanksi atau apresiasi. Ini sudah saya jelas ya, insyaallah. Lebih jelasnya penjenengan ini saya tadi dikasih panitia. Saya ini penulis buku juga supaya kajian-kajian seperti ini enggak menguap, saya tulis di buku seperti ini. Buku hitam ini judulnya Ayah Penyejuk Jiwa. Ilmunya menjadi ayah, saya kumpulkan dari Al-Quran, dari hadis itu, saya tulis menjadi bacaan yang menyegarkan insya Allah. Ini ilmunya menjadi ayah. Cocok dibaca para ayah, cocok dibaca oleh laki-laki yang akan menjadi suami. Yang ini adalah buku untuk ibu-ibu, berseri sebagai istri, berilmu sebagai ibu. Ya. Ini cocok untuk para ibu dan calon ibu, insya Allah. Buku ini berpasangan, lihat, ya, berpasangan. Biasanya dipakai untuk kado manten juga. Dan kalau saya diundang mantenan, biasanya juga saya kado buku ini, insya Allah. Dan biasanya juga dipakai untuk souvenir manten. Kadang-kadang kan, apa souvenir larang-larang ya, boworong atau sewu souvenir semprong ora kanggo ta insyaallah. Insyaallah. Rondok cerdas tetek gitu loh ya. Boworong atau sewu sebenarnya buku itu manfaatnya panjang. Masya Allah. Jadi hari ini saya ini datang ke sini atas sponsor YDSF ternyata ya, atas sponsor YDSF, diminta hadir oleh YDSF kerjasama dengan masjid ini. Kalau penjenengan nanti berkenan mensupport YDSF dan sebagainya, hubungi YDSF dan YDSF ada buku ini ya. Buku ini tidak ada di toko buku manapun. Tidak ada di toko buku manapun, sengaja dibikin eksklusif. Jadi menjenengan cari toko-toko buku nggak ketemu ya. Nah, insya Allah YDSF yang akan membantu penjenengan nanti ya, insya Allah.
Ini 2 tidak boleh ada jual beli di dalam masjid ini. 1 saya hadiahkan kepada Bapak supaya penjenengan nanti bisa membaca buku ini dan mengganti posisi saya nanti kalau saya tidak hadir di sini ya, untuk memberi nasihat. 1 lagi penanya kedua ya, ibu-ibu, bagaimana caranya ngurusi anak ada di sini semuanya, insyaallah ya. Nanti disampaikan kepada beliau ya, insyaallah. Oke, Katen kira-kira nanti boleh saya datang lagi ke sini dilanjutkan kajiannya? Gitu ya, insyaallah. Mohon doanya supaya saya sehat selalu ya, insyaallah ya, supaya nanti saya bisa datang ke masjid-masjid ya, karena slide-slide yang lain belum saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Oh, sering-sering ya, insyaallah. Insyaallah saya orang Sidoarjo, rumah saya Puri Indah, dekatnya Polres Samsat ya, insyaallah. Jadi tidak jauh-jauh dari sini, insyaallah ya. Perjalanan kurang lebih hanya 20 menit, insyaallah. Ya, mohon doanya, mangga mampir di rumah saya nanti. Perumahan Puri Indah. Maka nggih, cukup nggih Ustaz. Baik, saya sampaikan sebelum Ustaz untuk doa. Insyaallah masih ada buku yang lain itu ada jumlahnya 10 atau 12 lagi. Nanti barangkali Ibu atau Bapak berkenan memilikinya. Ini ada infaknya karena saya juga tidak mengenai dari yayasan untuk infak di situ nanti bisa dipercaya. Nanti hasilnya saya sampaikan ke yayasan. Oh iya, untuk membantu YDSF ya, membantu YDSF mengurusi program-programnya. Masih ada ini ada 12 lagi sama, berarti 2 buku itu kalau berpasangan bisa. Oke, insyaallah. Cukup nggih, mekaten mari kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Ghafur, ampuni dosa-dosa kami sebagai seorang ayah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah sebagai seorang ibu, ampuni dosa-dosa kami ya Allah sebagai seorang anak. Barangkali kami tidak bakti kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah dalam berkeluarga. Ampuni ya Allah keterbatasan ilmu kami dalam mengurus keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Ghafur. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu kami memohon pertolongan ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.